Ayat ini sering saya sampaikan. Ini Quran surat Al-Hijr ayat 29. Saya sampaikan dulu ini sebagai dasar. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, menciptakan manusia lewat proses evolusi yang sangat panjang tadi, sehingga kita menjadi stardust, debu bintang. Jadi sebetulnya Allah membuat ledakan bintang itu tujuan akhirnya menciptakan kita. Buat Allah ya. Prosesnya panjang. Proses terbentuknya kita itu berarti sekitar 13,8 miliar Bapak Ibu. Nah sekarang sudah jadi manusia, terus kalian ngapain? Allah ini hamba, berarti hamba dengan Allah terpisah? Kebanyakan kan begitu. Ada yang punya kesadaran, ini Allah, ini hamba, tapi hamba ini cerminan dari Allah. Lumayan kesadarannya. Ini Allah, ini hamba. Hamba ini adalah manifestasi wujudullah, wujud dari Allah. Lumayan kesadaran. Ada lagi yang mengatakan ini Allah, ini hamba. Hamba dan Allah bersatu sehingga hamba tidak ada. Yang ada cuma Allah. Diikat dengan satu kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau yang sudah sampai di sini berarti dia sadar bahwa sebetulnya tidak ada ruhmu. Yang ada adalah ruhku. Jadi siapa diri sejati kita? Bukankah sebetulnya dia juga? Jadi siapa yang menyaksikan? Iya. Siapa yang disaksikan? Jadi makanya kita ini adalah alam semesta yang sedang mengenali dirinya sendiri. Oh, ini ilmu tauhid tingkat tinggi nih ya. Tingkat tinggi. Makanya gak kaleng-kaleng ini. Walaupun ini baru sebatas wacana. Selanjutnya Bapak Ibu harus mengalami ya. Harus mengalami. Syahadat itu yang menyaksikan dengan yang disaksikan harus mengalami langsung supaya tidak dijelaskan. Ulangi ya sekali lagi. Apakah Allah pernah meniupkan ruhmu? Tidak. Yang ditiupkan siapa? Ruhku. Betul? Berarti siapa yang disaksikan? Dia. Siapa yang menyaksikan? Dia. Stop sampai situ dulu. Itu tidak bisa saya jelaskan. Harus kalian alami sendiri. Maka suatu saat sampailah pada tingkat tauhid di mana tidak ada yang lain selain Allah. Bahkan aku pun tidak ada. Itu yang disebut dengan fana billah. Dan itu hanya bisa dialami. Oke, lanjut. Makanya ada martabat alam batin. Nah kalau berbicara martabat 7 alam, itu ada martabat alam batin. 3 martabat yang utama. Yang pertama alam ahadiyah, yang kedua alam wahdah, yang ketiga alam wahidiyah. Nah alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah itu gambarannya yang sederhana begini. Lihat saya. Kan sebetulnya yang saya pakai ini kapas. Tapi sudah bermanifestasi jadi benang. Benang bermanifestasi jadi kain. Kain bermanifestasi jadi baju. Jadi baju ini kan manifestasi dari apa? Dari kapas. Clear? Saking ingin dikenal, beliau itu bermanifestasi turun gunung dari alam ahadiyah yang ngawang-ngawung menjadi alam wahdah, alam wahidiyah. Ini teori. Itu aja. Saking ingin dikenal. Paham? Nah, alam ahadiyah disebut juga alam lahut. Alam wahdah disebut alam jabarut. Alam wahidiyah disebut alam malakut. Nah, semua alam yang 3 itu, perhatikan saya, itu akan bermuara dari alam, jadi alam keempat yang disebut alam nasut. Nas, manusia. Makanya manusia disebut perwujudan dari insan kamil. Karena apa? Hanya ketika kita berwujud manusia, kita bisa meniti ke alam-alam itu. Kita bisa meniti ke alam malakut, alam jabarut, sampai alam lahut. Disitulah kita akan kembali ke titik awal dari perjalanan kita. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itulah ilmu mengenal jati diri. Ulangi sekarang. Kita ada di alam mana? Di alam nasut. Kita ini sedang jadi nas. Tetapi kesempatan untuk bisa mengalami alam lahut, alam jabarut, alam malakut bisa nggak di sini? Bisa. Kenapa? Kan Allah bilang, aku bersamamu. Bahkan lebih dekat daripada urat tadi, lehermu. Keren ya? Jadi secara fisik kita ini adalah debu bintang. Secara spiritual, bintang-bintang itu bahkan masih bisa kita saksikan di dalam diri kita. Tapi bintang yang disaksikan di sini bukan bintang yang disaksikan di sana. Beda?
Apakah Nabi Ibrahim melihat bintang? Dari kecil juga udah lihat bintang. Betul nggak? Nah, bintang yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu adalah alam keluhuran, alam ketinggian, asal muasal dari segala alam. Ngaji tauhid sedikit ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, bersyukur jadi manusia. Kenapa? Maka disebut insan kamil. Kenapa? Hanya ketika kita berada di alam nasut, kita bisa mengalami alam lahut, alam jabarut, alam malakut. Apakah kita bisa mengalami itu? Saya pastikan bisa. Carilah orang yang tahu ilmunya, yang tahu cara. Aduh, Bapak Ibu, makanya cari guru yang benar-benar guru sejati. Memang tidak mudah ya, kalau bukan rezekinya. Saya aja keliling dunia belasan tahun cari beliau itu.